Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih mempelajari mengenai statistika sekarang, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini kita akan membahas mengenai jangkauan, hamparan atau jangkauan kuartil disimbolkan dengan H, simpangan kuartil QD, simpangan rata-rata SR, varians atau ragam S kuadrat, dan simpangan baku atau S. Sebelumnya kalian sudah menuliskan rumus-rumus untuk data tunggal statistika. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, nilai ulangan harian matematika kelas 12 sebanyak 10 siswa, yaitu ada 60. Nah, sini ya sampai 55. Tentukan jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan bakunya. Yang pertama yaitu jangkauan. Yang pertama harus kalian lakukan yaitu apa? Mengurutkan data dari yang terkecil sampai data yang terbesar. Yang terkecil 50, yang terbesar 95 diurutkan. Kemudian untuk jangkauan J itu dia X max dikurang X min, dimana X max itu adalah data maksimal dikurang data minimal. Data maksimalnya berapa? 95 dikurang data minimalnya 50. 95 dikurang 50 yaitu 45. Nah, sekarang yang B. Yang B itu mencari hamparan. Hamparan disimbolkan dengan H sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3 apa? Kuartil 3 dikurang kuartil 1. Kuartil 3 pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya mengenai kuartil. Kuartil 3 itu berapa? 85. Nah, kuartil satunya didapat 50. 85 dikurang 50 yaitu 35. Kalau kalian lupa cara mencari kuartil, dibuka lagi buku yang kemarin ya, ukuran letak data. Nah, kemudian yang C yaitu simpangan kuartil atau disimbolkan dengan QD, sama dengan setengah dikali dalam kurung Q3 dikurang Q1. Berarti setengah dikali Q3 dikurang Q1 sama dengan hamparannya yaitu 35. 35 kali 1 dibagi 2 hasilnya adalah 17,5. Oke, sekarang kita masuk ke simpangan rata-rata. Nah, di sini simpangan rata-rata disingkat SR. Rumusnya apa? Sigma Fi tanda mutlak. Ini garis ini tanda mutlak. Tanda mutlak Xi dikurang men. Ini nilai rata-rata ya. X ada tanda di atasnya garis, itu adalah rata-rata, dibagi apa? Sigma F atau jumlah frekuensinya. Nah, tanda mutlak ini apa artinya? Tanda mutlak ini artinya bilangan tak negatif. Jadi kalau misalkan nanti didapat hasilnya negatif, itu pasti positif. Yang positif udah otomatis juga positif. Kan ini diurutkan nih, ada 50. Nah, 50-nya ada berapa? Hanya ada satu ya, nggak usah kita tulis. Kan berarti 1 dikali, nah 1 nggak usah ya. Tanda mutlak 50 dikurang nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya sudah kita cari ya kemarin berapa? 73. Berarti 50, ini yang pertama 50 dikurang 73 ditambah selanjutnya berapa? 55 dikurang nilai rata-ratanya 73. Kemudian 60 dikurang 73 ditambah 65 dikurang 73 ditambah 70 dikurang 73 ditambah. Nah, di sini 80-nya ada berapa? 2. Berarti kita tulis 2 dikali tanda mutlak 80 dikurang 73 ditambah 85 dikurang 73
ditambah lagi 90 dikurang 73, ditambah yang terakhir 95 dikurang 73, dikasih tanda mutlak, dibagi sigma F. Total datanya ada berapa? 10. Nah, kita hitung 50 dikurang 73 berapa? Negatif 23. Nah, di sini ada tanda mutlak, berarti negatif itu dipositifkan, hasilnya adalah 23. 55 dikurang 73 jadi 18. 60 dikurang 73 13. 65 dikurang 73 8. 70 kurang 73 3. 2 dikali ya 80 dikurang 73 7, ditambah 85 dikurang 73 12, 90 dikurang 73 17, 95 dikurang 73 22, dibagi 10. Nah, ini kita jumlahkan yang atas. 23 tambah 18 tambah 13 tambah 8 tambah 3 tambah 2 kali 7 14 tambah 12 tambah 17 tambah 22, hasilnya 130 dibagi 10 adalah 13. Dapatlah simpangan rata-ratanya. Kemudian mencari apa? Simpangan baku. Ini simpangan baku, rumusnya adalah sama dengan akar dari varians. Ya enggak? Varians kita masukkan rumus varians apa? Sigma Fi di dalam kurung Xi dikurang ini men X diberi garis di atasnya dikuadratkan dibagi sigma F. Sama seperti tadi, kan diurutkan yang pertama itu berapa urutannya? 50. Nah, 50 dikurang 73 dikuadratkan ditambah selanjutnya setelah 50 55 ya. 55 dikurang 73 kuadrat, 60 tambah 73 kuadrat, 65 dikurang 73 kuadrat ditambah 70 dikurang 73 kuadrat. Nah, yang 80 ada berapa? 2. Tulis ini ya, 2 dikali 80 dikurang 73 kuadrat ditambah 85 dikurang 73 kuadrat. Sorry ini tambahnya ada 2. Ditambah 90 dikurang 73 kuadrat ditambah yang akhir 95 dikurang 73 kuadrat. Dibagi frekuensinya ada 10 sama dengan 50 kurang 73 negatif 23. 55 kurang 73 negatif 18. Tambah 60 kurang 73 negatif 13 dikuadratkan ya. 65 kurang 73 negatif 8 sampai seterusnya. Kemudian kita kuadratkan. Negatif 23 dikuadratkan artinya negatif 23 dikali negatif 23. Jadi otomatis positif. Positif berapa? 529. Ditambah sama ya. Negatif 18 ini berarti dikali negatif 18. Hasilnya adalah positif 324. Sama selanjutnya berarti ini negatif 13 dikali negatif 13 169. Negatif 8 kali negatif 8 64. Negatif 3 dikali negatif 3 9. Nah, ini dikuadratkan dulu. 7 kuadrat berapa? 7 kali 7 49 dikali 2 98. Nah, yang belakangnya sama ya, seterusnya dibagi 10. Kita jumlahkan ini yang atas. Jumlahkan hasilnya 2110 dibagi 10 hasilnya adalah 211. Masih di dalam akar. Keluarkan akarnya. Akar 211 yaitu 14,5. Ini adalah simpangan baku. Nah, ke contoh soal yang berupa tabel. Di sini diketahui nilai ulangan bahasa Indonesia siswa sebagai berikut. Nilainya ada 2, frekuensinya 3, nilai 3, frekuensinya 2, 4, frekuensinya 3, nilainya 6, frekuensinya 4. Tentukan simpangan rata-rata dan simpangan baku. Nah, kalau untuk mencari jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil seperti yang sebelumnya ya. Jadi kalian harus cari dulu kuartilnya dulu, kuartil 3 dan kuartil 1. Nah, nanti dibuka
bagaimana cara mencari kuartil kalau lupa. Nah, selanjutnya sekarang kita langsung aja masuk ke simpangan rata-rata dan simpangan baku. Untuk tabel seperti apa? Jadi di sini ada simpangan rata-rata SR. Rumus SR apa? Di sini ingat ya. Sigma FI tanda mutlak XI dikurang mean, ini nilai rata-ratanya atau X bar, dibagi sigma F. Nah, ini kita tambahkan tabelnya supaya mudah. Pertama kan nilai, tabel nilai, kemudian tabel frekuensi. Ini kita jumlahkan, tabel frekuensinya ada berapa? 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, hasilnya adalah 12. Kita jumlahkan. Kemudian adalah F dikali X. Kenapa F dikali X? Karena kita nanti butuh untuk mencari nilai rata-ratanya. Jadi kita kalikan nih. 3 dikali 2, 6. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 4, 12. 4 dikali 6, 24. Nah, ini kita totalkan jumlahnya. 6 tambah 6 tambah 12 tambah 24, hasilnya 48. Nah, kita cari nilai rata-ratanya adalah apa? Nilai rata-rata sigma FI dikali XI dibagi sigma F. Berarti penjumlahan dari Fx ini 48 dibagi frekuensinya 12. 48 bagi 12 adalah 4. Nah, ini nilai rata-ratanya. Kemudian kita butuh apa untuk mencari simpangan rata-rata? Tanda mutlak XI dikurang mean-nya atau X bar, nilai rata-rata. XI itu yang mana? Ini nilai. X itu nilai. Jadi 2 dikurang nilai rata-rata 4. 2 dikurang 4 apa? Negatif 2 ya. Tapi kalau ada tanda mutlak, ini bilangan tak negatif atau bilangan positif. Jadi yang negatif itu pasti positif. Yang positif udah otomatis positif. Jadi tidak ada tanda negatif. 2 dikurang 4 adalah 2. 3 dikurang 4, 1. 4 dikurang 4, 0. 6 dikurang 4, 2. Oke, sekarang kita kalikan dengan frekuensinya. Nah, dikalikan dengan frekuensinya 2 dikali 3 berapa? 6. 1 dikali 2, hasilnya adalah 2. 0 dikali 3, hasilnya 0. 2 dikali 4, 8. Nah, ini kita jumlahkan, kita total. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 8, 16. Berarti simpangan rata-ratanya penjumlahan dari FI dikali tanda mutlak XI dikurang X bar. Nah, ini kan penjumlahannya 16. Dibagi frekuensinya ada berapa? 12. 16 dibagi 12, 1,3. Dapat simpangan rata-rata. Selanjutnya apa? Simpangan baku. Nah, simpangan baku atau S. Sama dibuat dulu tabelnya ya. Nilai, kemudian frekuensi, di sini kita jumlahkan 12, kemudian F dikali X, hasilnya adalah 48 seperti tadi karena kita butuh nilai rata-ratanya kan ya. Nilai rata-ratanya tadi udah dapat 48 bagi 12, hasilnya adalah 4. Nah, rumus dari simpangan baku ini apa? Dalam kurung XI dikurang X bar. Kita bikin tabel di sini. Dalam kurung XI dikurang X bar. XI itu mana? Ini nilai ini di sini. 2, pertama kan 2. 2 dikurang nilai rata-ratanya 4. Berapa 2 dikurang 4? Negatif 2. Ini bukan tanda mutlak ya, dalam kurung. Kalau dalam kurung berarti negatif ya ditulis negatif. 2 dikurang 4, negatif 2. 3 dikurang 4, negatif 1. 4 dikurang 4, 0. 6 dikurang 4, 2. Oke, selanjutnya apa? Di soal sini dikuadratkan rumusnya. Nah, ini kita kuadratkan. Negatif 2 dikali negatif 2, positif 4. Negatif 1 dikali negatif 1, positif 1. 0 kali 0, 0. 2 kali 2, 4. Setelah itu apa? Dikali dengan frekuensinya. Nah, dikali frekuensi ya. Ini sudah kita dapat nilai 4. Frekuensinya berapa di sini? 3. 4 kali 3, 12. Selanjutnya apa? 1 dikali 2. Hasilnya adalah 2. 0 dikali 3. Hasilnya adalah 0. 4 dikali 4. Hasilnya adalah 16. Ini kita jumlahkan.
12 tambah 2, 14 tambah 16, 30. Masukkan ke rumus. Sama dengan total dari FI dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat ini berapa? 30. 30 dibagi frekuensinya ada berapa nih totalnya? 12. Sama dengan akar dari ini kita perkecil. Sama-sama dibagi berapa nih? Sama-sama dibagi 6. 30 bagi 6, 5. 12 bagi 6, 2. Jadi hasilnya adalah akar 5/2. Ingat, kalau pembaginya itu akar, harus kita apa? Rasionalkan atau disederhanakan, harus dirasionalkan. Sini kan berarti yang atas itu akar 5, yang bawah akar 2. Dikali, nah rasionalkan itu mengikuti penyebutnya yang paling bawah. Berarti dikali berapa nih penyebutnya? Akar 2. Sorry, bukan penyebut, pembaginya. Pembagi dan penyebut. Nah ya sini benar, penyebutnya. Penyebutnya berapa yang bawah? Akar 2. Berarti di sini di atas dikali akar 2, di bawah juga dikali akar 2. Akar 5 dikali akar 2 berapa? Akar 10. Akar 2 dikali akar 2, 2. Jadi simpangan bakunya yaitu akar 10/2. Oke, jangan lupa dicatat dan dipahami ya. Nanti kegiatan belajar selanjutnya yaitu adalah tugas. Terima kasih.